Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dosen atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Perancangan Interface Arsitektur menggunakan Framework TOGAF ADM dan Archimedes pada PT Biru Langit Gemilang. Pendahuluan latar belakang. Salah satu alasan utama mengapa IE sangat penting bagi organisasi adalah karena kemampuannya untuk memberikan pandangan yang holistik. Dengan IE, organisasi dapat melihat hubungan yang kompleks antara berbagai komponen teknologi, informasi, dan proses bisnis. Ini memungkinkan pemangku kepentingan dalam organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Komponen utama IE seperti arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi bekerja bersama untuk menyediakan pandangan yang lengkap tentang bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana sistem teknologi pendukungnya. Dengan memahami komponen-komponen ini dan hubungan satu dengan yang lain, organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya serta risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Identifikasi masalah. Bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang interface arsitektur guna mendapatkan rancangan interface arsitektur yang mampu memenuhi kebutuhan proses bisnis yang selaras dengan strategi bisnis pada PT Biru Langit Gemilang. PT Biru Langit Gemilang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam pendingin udara atau penyaman udara yang sudah banyak memiliki pelanggan. Untuk makin meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, maka dibutuhkan suatu sistem yang baik. Batasan masalah. Pada kesempatan pembuatan tugas kali ini, kami hanya berfokus pada perencanaan arsitektur interface pada PT Biru Langit Gemilang, terutama pada pelayanan customer service. Tujuan penelitian. Menyusun rancangan arsitektur interface yang berisi rekomendasi PT Biru Langit Gemilang menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Manfaat penelitian memberikan gambaran tentang keselarasan proses bisnis dengan teknologi untuk perkembangan arsitektur sistem informasi pada PT Biru Langit Gemilang dan memberikan pemahaman kepada pengguna metode TOGAF ADM dalam perancangan dan perancangan arsitektur interface. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode wawancara. Pada metode pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara kepada pegawai di PT Biru Langit seperti bagian IT, bagian program, bagian data, dan informasi, serta pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memperoleh informasi data sesuai serta berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan tatap muka langsung dan dengan pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, observasi. Selain wawancara langsung dengan beberapa pihak, PT Biru Langit Gemilang juga melakukan observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan, disertai dengan pendataan pengamatan langsung. Ini melakukan pengamatan mengenai struktur teknologi informasi berupa hardware, software, dan jaringan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data
dan informasi yang dilakukan dengan membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan mengenai landasan teori. Enterprise Architecture atau bisa disebut EI adalah kumpulan data atau proses bisnis. Enterprise Architecture atau disebut EI adalah kumpulan proses bisnis, aplikasi, teknologi, dan data yang mendukung strategi bisnis suatu enterprise. Tujuan Enterprise Architecture atau EI yang pertama itu menciptakan keselarasan dan konsistensi antara arsitektur teknologi, informasi, proses bisnis, dan tujuan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko. Yang ketiga, membantu perusahaan menyederhanakan infrastruktur teknologi dan proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang ketiga, yang keempat, membantu perusahaan dan organisasi menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan baik terhadap perubahan pasar dan teknologi baru, serta mampu memanfaatkan peluang baru. Yang kelima, meningkatkan kualitas solusi teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, lanjut lagi, untuk manfaat enterprise arsitektur atau disebut EI, yang pertama, komunikasi dan koordinasi antara IT dan bisnis jadi lebih terbuka. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aset IT. Yang ketiga, pengujian arsitektur IT perusahaan untuk tujuan jangka panjang jadi lebih mudah dan tepat. Yang keempat, mendukung dan melakukan proses transformasi digital. Yang kelima, menyediakan gambaran arsitektur IT yang lebih sederhana sehingga karyawan atau anggota di luar IT bisa lebih mudah paham. Yang keenam, mengurangi biaya disebabkan duplikasi sistem dan proses. TOGAF ADM adalah sebuah metode generik yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengelola model arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagai besar kebutuhan sistem dan organisasi. Nah, manfaat dari TOGAF ADM yang pertama, meningkatkan keefektifan dan efisiensi bisnis. Itu untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Itu membuat organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Itu untuk membantu organisasi juga untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Itu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Oke, di sini ada fase TOGAP ya. Nah, yang pertama ini ada namanya preliminary. Tahap ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kostumisasi TOGAF, dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuan tahap ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini akan mensukseskan proses arsitektur. Nah, berikutnya ada arsitektur vision, yang A nih. Menciptakan keseragaman pandang mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Terus ada bisnis arsitektur, itu untuk mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk permodelan seperti BPMN, IDEF, dan UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Terus ada yang namanya Information System Architecture. Pada tahap ini lebih menekan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi tahap ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Pada arsitektur aplikasi lebih menekankan pada bagian kebutuhan aplikasi dan direncanakan dengan menggunakan application portfolio katalog serta menitik berat pada model aplikasi yang akan dirancang. Teknik yang bisa digunakan meliputi class diagram, application, dan user lokasi diagram, dan lainnya.
Yang E, ada teknologi arsitektur, dia membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, mulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Tahap ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Teknik yang digunakan meliputi Event Treatment, and Location Diagram, Networking Computer Diagram, dan lainnya. Nah, fase TOGAF yang akan kita gunakan itu ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Vicky. Saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari data yang diperoleh, baik melalui observasi maupun wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di PT Biru Langit Gemilang adalah belum adanya arsitektur enterprise perusahaan, di mana arsitektur enterprise berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan ekosistem teknologi informasi. EA juga membantu menciptakan keselarasan dan konsistensi antara arsitektur TI, proses bisnis, dan tujuan bisnis. Lalu, belum adanya integrasi data dari semua aplikasi yang ada di PT Biru Langit Gemilang. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, kami akan mengusulkan untuk merancang sebuah arsitektur enterprise di PT Biru Langit Gemilang. Mohon izin Ibu, saya akan share aplikasi Archimate-nya. Berikut adalah tampilan aplikasi Archimate. Kami menggunakan aplikasi Archimate 5.4.2. Dalam perancangan arsitektur enterprise untuk PT Biru Langit Gemilang ini, kami membuat 5 layer untuk membuat rancangan yang kami usulkan. Namun sebelum kita masuk ke rancangan, izin saya akan memberikan informasi sedikit tentang aplikasi Archimate yang kami gunakan. Jadi Archimate ini adalah bahasa pemodelan grafis yang dirancang khusus untuk arsitektur perusahaan. Bahasa ini menyediakan notasi standar untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antara berbagai domain arsitektur. Nah, tujuan utama Archimate adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang jelas di antara para pemangku kepentingan, mendukung pengambilan keputusan, dan memungkinkan pengelolaan landscape TI yang kompleks secara efektif. Aplikasi Archimate ini dibuat berdasarkan dari relasi arsitektur enterprise. Archimate memiliki tampilan yang berlapis dan berorientasi pada layanan pada model arsitektur. Nah, di dalam aplikasi Archimate ini ada beberapa tab atau tools, diantaranya ada tab navigasi yang ada diletak di sebelah kiri. Ini merupakan view, dan di sini adalah navigasi untuk semua apa yang telah kita buat di lembar kerja. Jadi apa yang ada di lembar kerja akan tampil di sini semua. Nah, setelah view ini ada di paling kanan ada palette. Jadi palette ini adalah fitur penyaringan yang menampilkan konstruksi pemodelan yang terkait dengan sudut pandang tertentu. Nah, ini yang garis ini adalah konektor. Jadi yang berbentuk garis ini adalah konektor. Kemudian kalau yang kuning ini digunakan untuk membuat proses bisnis secara umum dari sebuah perusahaan. Kalau yang biru ini untuk menggambar aplikasi secara umum dari sebuah organisasi. Lalu yang hijau ini untuk menggambarkan secara umum tentang infrastruktur IT. Nah, kalau yang biru ini untuk menggambarkan secara umum visi dan misi dari satu perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada properties. Nah, properties ini merupakan alat bantu dari ikonik gambar yang telah kita buat di lembar kerja. Pada kolom properties ini kita dapat memberi nama dan kode pada ikonik. Selain itu, kita juga dapat memvalidasi kesalahan peletakan gambar. Jadi kita di sini bisa merubah warna, kemudian merubah tulisan, ukuran huruf, ada di sini semua, ada di properties. Nah, berikut ini adalah rancangan yang sudah kami buat untuk perancangan arsitektur enterprise di PT Biru Langit Gemilang. Jadi kami membuat 5 layer untuk perancangan tersebut. Di antaranya ada layer motivasi dan strategi. Jadi ini digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana tujuan strategis dapat dimodelkan menjadi tampilan strategi yang lebih konkret. Lalu yang kedua ada layer arsitektur bisnis. Nah, dalam layer ini tentang proses bisnis, layanan, fungsi, dan peristiwa di unit bisnis. Lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan perannya.
Selanjutnya ada lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini berisi tentang aplikasi perangkat yang mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasi. Kemudian ada lapisan teknologi. Nah, lapisan teknologi ini berhubungan dengan infrastruktur perangkat keras dan komunikasi untuk mendukung lapisan aplikasi. Lapisan ini menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang diwujudkan oleh perangkat keras seperti komputer dan alat komunikasi lainnya serta perangkat lunak sistem. Nah, yang terakhir ada implementasi dan migrasi. Implementasi dan migrasi layer ini digunakan untuk mendukung implementasi dan migrasi arsitektur. Ini termasuk pemodelan program dan proyek implementasi untuk mendukung manajemen program. Dan proyek ini juga mencakup lingkungan untuk perencanaan migrasi. Nah, pada layer ini ada macam-macam warna, seperti yang ini kuning. Kuning ini untuk lapisan bisnis. Kemudian kalau yang biru ini untuk aplikasi. Kemudian yang hijau ini untuk teknologi. Jadi sudah ada ketentuan warna dari Archimedes. Nah, untuk layer strategi dan motivasi, di sini ada artefak 3, yaitu ada visi misi budaya, prinsip dan goal. Nah, di visi misi ini berisi visi misi dari PT Biru Langit Gemilang, di mana visi dan misi ini digunakan untuk mewakili pandangan yang menjelaskan tujuan, nilai-nilai, dan misi organisasi. Nah, visi adalah keadaan yang ingin dicapai organisasi di masa depan, sedangkan misi adalah bagaimana organisasi mewujudkan visi tersebut. Nah, selain visi dan misi, di sini juga ada nilai-nilai budaya atau budaya kerja. Jadi, selain ada visi misi, di sini juga ada budaya kerja. Selain ada budaya kerja, juga ada strategi. Nah, strategi ini adalah elemen yang digunakan untuk memodelkan arah dan pilihan strategis suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, di visi misi ini selain visi misi terdiri dari budaya kerja dan strategi. Selanjutnya adalah prinsipal. Prinsipal atau prinsip adalah pernyataan tingkat tinggi yang menggambarkan nilai, keyakinan, dan tujuan organisasi. Nah, di PT Biru Langit Gemilang ini memiliki prinsip seperti ini. Jadi selain prinsip, tentunya ada goal. Nah, goalnya itu ini. Goal dari PT Biru Langit Gemilang. Nah, setelah prinsip itu ada goal. Jadi goal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Jadi PT Biru Langit Gemilang ini jadi memiliki goal, yaitu adalah customer satisfaction atau pendekatan bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Baik, selanjutnya adalah arsitektur bisnis. Nah, di dalam arsitektur bisnisnya ada 3 artefak, yaitu layanan bisnis, proses bisnis, dan ringkasan bisnis. Nah, layanan bisnis ini adalah layanan yang diberikan dari perusahaan kepada pelanggan untuk membantu menjalankan aktivitasnya. Nah, secara global, secara umum, ini adalah proses bisnis dari PT Biru Langit Gemilang, di mana PT Biru Langit Gemilang itu melayani jasa penjualan dan servis AC dan memiliki pelanggan A dan pelanggan B. Pelanggan A ini adalah pembeli AC dan pelanggan B ini adalah orang yang servis AC. Nah, di bawah juga ada grup aktor bisnis. Grup aktor bisnisnya itu ada pemasaran, penjualan, dan teknisi. Setelah itu lanjut ke proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, proses bisnis merupakan prosedur atau urutan tahapan yang menjadi panduan bagi tim di perusahaan untuk bekerja. Nah, ini adalah proses bisnis yang ada di PT Biru Langit Gemilang. Di sini ada aktornya, itu ada pelanggan dan pelayanan. Nah, ini seperti ini nih, jadi proses bisnisnya itu. Jadi order terima, kemudian order dilakukan pengecekan. Apabila order tersedia, maka order terima. Apabila order tidak tersedia, maka order ditolak. Dan apabila order diterima, maka akan dilanjutkan ke order proses. Nah, setelah order diproses, maka order dilaksanakan. Ini untuk dummy-nya, untuk sederhananya proses bisnis di PT Biru Langit Gemilang. Nah, setelah itu ada ringkasan bisnis arsitektur. Jadi ini adalah rangkaian proses bisnis yang ada di PT Biru Langit Gemilang. Di mana di PT Biru Langit Gemilang ini untuk proses ordernya ini ada 2, dari customer service dan order dari website perusahaan. Kalau dari website perusahaan berarti customer melakukan order sendiri, sedangkan kalau dari customer service berarti si customer ini mendatangi marketing. Nah, setelah order masuk, maka akan masuk ke dalam
bagian project manager. Nah, dari project manager ini akan menentukan apakah ini pembelian AC atau servis AC. Jadi apabila dia ordernya itu adalah pembelian AC, maka dia akan masuk ke inventory manajemen, dan apabila itu adalah jasa servis AC, maka akan masuk ke AC technician. Nah, untuk proses bisnis ini di PT Biru Langit Gemilang ini memiliki aplikasi. Ada 3 aplikasinya, itu adalah aplikasi warehouse untuk inventory management, accounting software untuk finance department, dan website untuk pelanggan dan bagian sales atau marketing. Nah, namun di sini kami menemukan kendala nih. Jadi antara aplikasi dan masing-masing aplikasi ini tidak adanya integrasi. Jadi masing-masing aplikasi ini berdiri sendiri, memiliki server sendiri, memiliki database sendiri, sehingga antara aplikasi-aplikasi yang ada di sini ini tidak saling komunikasi, makanya banyak terjadinya perbedaan data dan duplikasi data. Nah, nanti disinilah yang akan kami usulkan di tahap selanjutnya untuk membuat enterprise ini. Selanjutnya adalah lapisan aplikasi. Jadi lapisan aplikasi ini ada 2 untuk artefaknya, ada tampilan struktur dan metamodel lapisan aplikasi. Nah, tampilan struktur ini adalah elemen-elemen lapisan aplikasi yang biasanya digunakan untuk memodelkan arsitektur aplikasi yang menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi aplikasi perusahaan. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa di PT Biru Langit Gemilang ini ada 3 aplikasi, yaitu ada website perusahaan, warehouse software, dan finance software. Metamodel aplikasi. Nah, metamodel aplikasi ini adalah model yang menggambarkan layanan aplikasi yang mendukung bisnis. Jadi inilah metamodel lapisan aplikasi yang ada di PT Biru Langit Gemilang. Selanjutnya ada lapisan teknologi. Nah, lapisan teknologi adalah lapisan yang menggambarkan layanan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Lapisan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas tingkat rendah. Nah, di sini adalah infrastruktur teknologi informasi yang ada di PT Biru Langit Gemilang, di mana ini adalah untuk perangkat kerasnya dan ini untuk perangkat lunaknya. Jadi perangkat kerasnya ada di sini dan di sini. Nah, kalau human device-nya ini yang bersentuhan langsung dengan usernya itu ada personal komputer, printer, mesin fotokopi, dan scanner. Nah, semua ini terhubung melalui jaringan internal atau local area network. Kemudian dari sini akan masuk ke aplikasi mikrotik dan failover. Lalu mikrotik dan failover ini akan dikelola oleh hardware, yaitu router dan manajemen switch. Nah, internet di sini di PT Biru Langit Gemilang ini memiliki 2 internet, yaitu internet pertama dan internet kedua. Internet pertama ini sebagai main utamanya, dan yang ISP2 ini ada sebagai backup. Maka karena ada 2 ISP di sini, maka di sini ada aplikasi failover untuk melakukan backup antara masing-masing ISP. Selanjutnya teknologi infrastruktur. Bahasa pemodelan bisnis yang digunakan untuk menggambarkan infrastruktur teknis yang ada di perusahaan. Nah, teknologi infrastruktur ini memiliki beberapa lapisan, antaranya lapisan fisik untuk memodelkan peralatan fisik, lapisan implementasi untuk migrasi memodelkan keadaan transisi, lapisan strategi untuk memasukkan dimensi strategis, aspek motivasi untuk menggambarkan motivasi pelaku atau domain tertentu. Nah, di sini masing-masing perangkat atau peralatan atau equipment ini ada titik yang menghubungkan ya. Di sini ada node titik yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, di PT Biru Langit Gemilang ini sebagian besar untuk titik untuk menghubungkan perangkat itu menggunakan switch squad Catalyst 2960 yang dihubungkan dengan LAN. Kemudian di sini ada equipment atau peralatan perangkat keras, contohnya printer, scanner, dan mesin fotokopi. Nah, kemudian didistribusikan oleh jaringan dan lalu disimpan di server. Selanjutnya ada implementasi dan migrasi. Nah, ini adalah tampilan gambaran besarnya dan apa yang kami usulkan untuk kedepannya di PT Biru Langit Gemilang ini. Nah, ini yang kami usulkan. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, masing-masing aplikasi ini tidak terintegrasi. Nah, oleh sebab itu kami mengusulkan agar di perusahaan ini dibuatkan satu API atau Application Program Interface jembatan agar masing-masing aplikasi ini bisa berkomunikasi atau terintegrasi. Nah, jadi apabila sudah dibuatkan API dan aplikasi ini saling terintegrasi, maka hanya ada satu penyimpanan database server.
Jadi meskipun aplikasinya berbeda-beda, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan satu database. Nah, dengan adanya satu database ini, maka tidak akan terjadi lagi duplikasi data, perbedaan data di antara masing-masing departemen ini. Selain itu juga kami mengusulkan agar di aplikasi masing-masing aplikasi ini atau di jaringan ini digunakan firewall untuk keamanan datanya. Karena khawatir ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengubah atau meretas data-data yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Biru Langit Gemilang, dapat diambil kesimpulan, satu, dengan menggunakan TOGAF ADM untuk membuat enterprise arsitektur pada PT Biru Langit Gemilang dapat menghasilkan perancangan sistem secara umum yang sesuai dengan visi dan misi pada perusahaan dan dapat diimplementasikan pada kasus lain yang memiliki kasus yang sama. Dua, hasil perancangan ini didapatkan sebuah sistem yang terintegrasi yang menghasilkan proses bisnis secara menyeluruh, terintegrasi di seluruh unit kerja, sehingga permasalahan mengenai belum adanya dukungan IT dalam mengakomodasi pelaksanaan proses bisnis di PT Biro Langit Gemilang dapat diselesaikan. Data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat. Kemudian saran, berikut beberapa saran yang disampaikan penulis untuk mengembangkan penelitian tentang perancangan enterprise arsitektur. Yang pertama, untuk melaksanakan implementasi pengembangan selanjutnya mengenai sistem yang terintegrasi ini, harus ada komitmen dan didukung penuh oleh pihak manajemen, agar dengan keberhasilan penerapan TI ini, tujuan organisasi cepat dicapai dan sesuai dengan harapan perusahaan. Dua, pengembangan aplikasi harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah disusun. Tiga, untuk mendapatkan model arsitektur yang lebih lengkap, harus dilakukan penelitian lebih lanjut pada tiap tahapan dalam TOGAF ADM. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.